ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah kenapa kalau Maulud Nabi dengan zakat fitri pakai beras sikapnya berbeda? Kalau zakat fitri pakai beras, kenapa tidak dihukumi bid'ah? Tapi kalau Maulud Nabi, kenapa dihukumi bid'ah? Pertanyaannya begitu ya. Baik, kita jawab yang pertama dulu terkait dengan Maulid Nabi. Kalau yang dimaksud menjadikannya sebagai hari raya, maka jelas ada dalil dari Nabi, la 'ida illa 'idain. Tidak ada hari raya kecuali 2 hari raya, hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Maulid Nabi bukan hari raya, dia adalah hari bersejarah, bukan hari raya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibbal kiram, saya akan menyikapi apa yang dikatakan oleh Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah ketika ada sebuah pertanyaan. Nah, di situ dia membahas tentang Maulud Nabi. Nah, dia katakan bahwa Maulud Nabi itu adalah bid'ah dengan 3 poin yang beliau sampaikan. Baik, sebelum saya menjawab dari 3 poin tersebut, ada satu hal yang harus kita paham. Saya teringat apa yang dikatakan oleh guru saya, bahwasanya orang-orang Persis atau orang-orang Muhammadiyah atau orang-orang Wahabi itu terkadang dia yang memahami masalah, kemudian dia yang menafsirkan masalah tersebut, dan dia yang memvonis. Jadi kalau ada seseorang melakukan sesuatu yang menurut mereka bid'ah, dia yang memahami, bukan si pelaku tersebut yang memahami apa maksud dan tujuannya, tapi dia yang memahami dulu. Kemudian dia yang menafsirkan walaupun dia bukan pelakunya. Dan yang ketiga, dia yang memvonis. Itu adalah kerjaan orang-orang Wahabi atau orang-orang Persis atau orang-orang Muhammadiyah. Nah, baik, saya akan menjawab poin-poin tersebut. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, dia katakan kenapa Maulud itu bid'ah? Karena Maulud itu dikatakan Aid. Yang pertama, yang mengatakan Maulud Aid itu siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, Aid di sini identik dengan kebahagiaan. Tidak ada hubungannya dengan Aiden, Fitri dan Adha. Enggak ada hubungannya. Makanya tadi di awal saya katakan, ini orang Persis, orang Muhammadiyah, dia yang menafsirkan sendiri. Padahal orang yang mengadakan Maulud dengan kalimat Aid maksudnya bukan Aiden, tapi dia yang nyeret ke arah sana. Jadi seakan-akan itu adalah Aiden, padahal bukan Aiden. Aid di sini adalah identik dengan kebahagiaan. Lahirnya Nabi, kita berbahagia, senang dengan lahirnya Nabi SAW. Falyafrahun, di Quran dikatakan, hendaklah kalian bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jauh sekali ya, apa yang dianggap dia tafsirkan Aid adalah Aiden. Yang kedua, Maulid Nabi disebut bid'ah karena di sana terdapat ghulu, berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang dilarang. Nah, kemudian yang kedua, beliau mengatakan Maulud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bid'ah karena di situ ada hulu atau berlebih-lebihan. Saya tidak mengerti apa yang dimaksudkan hulu oleh ustadz tersebut. Hulu berlebih-lebihan. Kalau saya katakan Nabi Muhammad adalah manusia paling tampan di muka bumi, apakah ini hulu? Kalau saya katakan Nabi Muhammad adalah manusia paling sempurna di muka bumi, apakah ini hulu? Kalau saya katakan Nabi Muhammad adalah manusia paling pemberani yang ada di muka bumi, apakah ini dikatakan hulu? Jadi yang dimaksud hulu ini yang bagaimana? Yang dilarang ya, menurut dia adalah bid'ah, hulu yang bagaimana? Walaupun saya tahu kemana arahnya daripada Ustadz Mujiman tersebut. Ada sebuah keterangan itu yang menjadi pegangan orang-orang Wahabi, di mana kita punya Nabi SAW
di dalam hadisnya, la tatruni kama atratun nasara ibnu Maryam. Jangan kalian puji aku seperti kalian memuji Nabi Isa, anak daripada Sayyidatina Maryam. Nah, ini pegangan mereka. Ini yang mereka katakan bahwa Nabi aja tidak mau dipuji. Inilah kalau kita memahami hadis sepenggal-sepenggal. Kita tidak memahami dan tidak mengerti tentang makna hadis. Di sini Nabi mengatakan kama atratun nasara ibnu Maryam. Seperti orang-orang Nasrani menjadikan Isa ibnu Maryam. Bagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi Allah Isa? Mereka mengatakan Isa ibnullah. Ini yang dilarang. Ini yang tidak boleh. Tapi kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dikatakan ana abduhu fagulu abdullah wa rasuluh. Kita tidak pernah mengatakan Nabi Muhammad itu anak Allah, enggak. Tapi kita mengatakan Nabi Muhammad adalah Rasulullah SAW, hambanya Allah dan Rasulullah SAW. Nah, jadi jangan dicampur aduk. Makanya tadi saya katakan ini pemahaman dipahami oleh mereka yang memvonis, ya. Nah, jadi pengertian hulu ini sangat salah sekali mereka mengartikan hulu kalau diartikan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi pengertian hulu itu yang bagaimana saya tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Kemudian juga menganggap roh Nabi datang yang disambut dengan berdiri, yang biasa disebut sebagai mahalul qiyam. Tidak ada dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa roh Nabi hadir. Tidak ada. Sehingga ketika meyakini roh Nabi hadir, maka ini jelas keyakinan yang tidak diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, Maulud dikatakan bid'ah karena mereka meyakini bahwa ketika Maulud datang rohnya Nabi Muhammad SAW. Saya balikan lagi kepada Ustadz Bujiman, siapa yang meyakini itu? Di ajaran kami ahli sunnah tidak ada yang meyakini dan tidak ada yang mengajarkan, dan tidak ada satu dalil pun yang mengatakan ketika kita baca Maulud kemudian disambut dengan mahalul qiyam itu berarti Nabi datang. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan seperti itu. Jadi kalian ini mengada-ngada. Kalian menafsirkan, kemudian kalian yang memvonis. Padahal kami tidak punya keyakinan seperti itu. Tidak ada. Siapa yang mengatakan Nabi hadir? Coba tunjukkan pada kami. Nggak ada. Kalian suka mengarang-arang seperti ini. Kalian katakan mungkin ada oknum 1-2 orang. Mungkin. Karena mungkin kapasitas keilmuan mereka terbatas. Tapi kami dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah tidak meyakini. Ya. Tidak ada satu dalil pun yang mengatakan kalau Maulud kemudian qiyam datang Nabi SAW. Tidak ada satu dalil pun. Nah, jadi jangan kita memahami, kemudian menafsirkan, kemudian kita memvonis orang tersebut. Makanya saya minta kepada orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Persis, kalau kalian melihat amalia-amalia orang-orang NU yang kalian anggap itu adalah sebuah bid'ah, klarifikasi dulu, tabayyun dulu. Nanti kalau ada orang tawassul, dia katakan minta kepada kuburan. Itu kan pemikiran kalian. Itu yang ada di otak kalian, sehingga kalian memvonis dengan apa yang ada di pikiran kalian. Padahal mereka tidak menjadikan orang-orang yang ada di kuburan atau wali Allah itu sebagai tujuan mereka. Tujuan mereka tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya perantara. Nah, nanti pembahasan perantara itu lain. Nah, tetapi pemikiran kalian itu menganggap meminta kepada wali tersebut. Nah, ini salah. Makanya tadi di awal saya katakan orang-orang Persis punya pemahaman seperti itu. Jadi semuanya dianggap salah karena yang ada dalam pemahamannya adalah yang ada dalam pemikirannya dia. Kemudian dia yang memvonis. Nah, ini sedikit jawaban dari saya, mudah-mudahan menjadi sebuah kemanfaatan buat segenap umat Islam. Wallahu a'lam.